Ya santai lah. Kan segitu ya, Mas. Banyak Segitu ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya? Ya ceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja. Apa yang mau ditanya? Ada sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, ya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan mau nanya apa? Laporan dari siapa dan atas nama? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masih kan? Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan review skincare ya. silakan. Mungkin bisa dijelasin dong. Oke, dikit aja ya, udah capek. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Itu aja. Tadi bawa barang bukti sudah. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau kan ibu sendiri tadi Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa itu, apakah mengetahui tentang produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai pengusaha saja. Bolak-balik aja pertanyaan, muter sama aja sebetulnya. Lagi bosan kan nungguin, cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Ada sesuatu yang spesial? Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, sekitar 28. Doktif juga ada Sekitar 32. 32, ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim tolong pertolongan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang Melaporkan ini? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit lo, habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. tapi kan lebih shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuman lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kalau nggak laporannya nggak pernah ada laporan pemerasan ya dari Siapa yang diperas? Siapa? pelapor nanti Dia ngomong nggak diperas?
Ngomong nggak dari mulutnya diperes? isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong. supaya Ya kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Tahun nggak diperpanjang lagi. Itu ada kok percakapan. Jadi apa yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tamu. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana? Ada unsur seperti itu. Kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini. Tapi Ini mungkin kalau sudah meminjamkan uang tapi dia nanti begitu pinjamin uang. maksudnya dengan adanya emergency ini ya udah kita akan ya malah balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Nah, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada kelanjutan yang melaporkan. Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik nggak nih? Biarkan aja dulu. Iya, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan, prosesnya. ya Itu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Hmm. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Selama karena Doktif adalah sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Betul Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini dia diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif yang nggak takut selama Doktif benar, kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview? Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Ulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditugaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen. Itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikitpun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena
keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya doktif. Ya, oke? Udah? Ya, udah istirahat? Udah. Aman? Terkait yang beredar viral Lu tanyain tuh yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. ini gimana Mi? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Tanyain lah sama yang bikin itu berita. Dua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Oke, mau tanya dong, ini kan aku juga pernah bilang kalau misalkan apa review skincare ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara dia sendiri jual skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri. Doktif tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa doktif, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Bang, setelah ini seperti apa Bang? Artinya sudah Setelah selesai. ini saya pulang. Tidak ada lagi Agendanya. Sudah, setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Ya. Biar tidak simpang siur beritanya. Iya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail Alhamdulillah Mail sekarang Lagi tidur. tidur santai. Tidak ada apa-apa. mungkin terkait sama Nah, semuanya jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Ayyul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Ada tambahan lagi satu Bang. Ada tambahan nih. Siap-siap ya, nanti di minggu depan dokter akan kembali melaporkan. Ini bukan dokter doyan ya, enggak. Kok jadi hobi sih? Ya, gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara doktif Daripada nih, jam ngelabrak, segini. daripada Iya, ngelabrak, bener. pilih mana? Pilih ngelabrak, ayo. Silakan Harusnya datang gua ya. pulang dari jam 4 nih, kita ditunggu-tungguin semua. Jadi dokter Kapan, juga Dok? Biar akan minggu depan kumpul insya Allah ini, ya, dokter teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Jadi di sini Minggu depan tanggal berapa? insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih? Dok masih dokter yang sama di skincare atau gimana? Aku gede loh. Dok masih dokter yang sama di skincare yang ini atau dokter yang beda atau gimana? Pokoknya pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Oke. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. yang melapor sekarang dokter kan? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Ya tungguin aja ya. Laporkan penyebaran Ami kalau Ami nama baik mau yang seperti apa, lapor Dok? nih. Ya udah aja nanti. Gila-gila lapor ya. Kan nanti kan lapor Kasihan tunggu polisi aja juga ya. manusia tahu Iya harus loh, tidur. biar istirahat ya. Mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lopar-lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doktif bukan main ngelabrak ya. Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. Oke, bungkus. Oke?